Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amin Marif. Saya dari kelas TI 23C5 dengan NIM 31231076. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi lingkungan basis data yang telah saya buat berdasarkan resume dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom pada pertemuan sebelumnya. Baik, teman-teman, mari kita mulai. Lingkungan basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 topik. Yang pertama ada definisi lingkungan basis data, yang kedua arsitektur basis data, yang ketiga data independen, yang keempat data MS, yang keempat DBMS, yang kelima data dictionary, yang keenam model data. Oke, lanjut. Nah, di sini apa sih lingkungan basis data itu? Apa sih definisinya gitu kan? Nah, di sini lingkungan basis data itu adalah sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis, ya. Nah, dalam lingkungan basis data, pengguna memiliki alat untuk mengakses data atau tidak dapat mengakses data, memodifikasi atau membuat data baru, menggali baik secara fisik maupun logis. Nah, secara umum ada tingkatan pandangan atau 3 level pengguna basis data yang sering disebut dengan arsitektur basis data. Nah, yang pertama ada tingkat eksternal atau level eksternal. Level eksternal dalam arsitektur basis data adalah tingkat yang langsung berhubungan dengan pengguna. Pada tingkat ini, pengguna hanya melihat struktur data sesuai kebutuhan mereka. Jadi, tampilan basis datanya sesuai cara pandang pengguna. Jadi, contohnya, eh, secara fisik data diberikan dalam bentuk kode, ya. Kemudian, sedangkan user yang melihat itu beda. Mereka melihatnya dalam bentuk nama hari. Jadi misalkan tadi bentuk fisiknya itu kode 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sedangkan si pengguna ini atau si user ini melihat data tersebut itu dalam bentuk teks atau dalam bentuk nama seperti Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya. Nah, meskipun data tampak berasal dari satu file, secara fisik dapat diambil dari beberapa file yang terkait. Kemudian ada tingkat konseptual. Tingkat konseptual adalah tingkat yang diatur oleh administrator database. Pada tingkat ini, hubungan antar data didefinisikan secara logis, memerlukan struktur data yang lengkap. Administrator database memahami bagaimana satu pandangan atau view didefinisikan dari beberapa file data, serta dapat membagi data menjadi beberapa file untuk efisiensi akses dan penyimpanan. Kemudian yang ketiga adalah tingkat internal atau level internal, ya. Level ini menerangkan struktur penyimpanan basis data secara fisik pada sistem komputer dan organisasi file yang digunakan dalam menyimpan dan mengakses basis data. Data itu berupa bentuk kode, teks, angka, ataupun bit. Kemudian di sini ada contoh dari 3 level tersebut. Nah, yang atas ini adalah level eksternal. Nah, ini sudut pandang user 1, ini sudut pandang user 2 atau tampilannya. Nah, di sini user 1 dan user 2 ini mereka tampilannya berbeda karena memang sesuai kebutuhan mereka, ya. Jadi misalkan user 1 yang itu memang hanya membutuhkan
Nomor mahasiswa, nama, alamat, cekel. Nah, ini 4 kolom. Sedangkan user 2, nama, nomor mahasiswa, agama, dan hobi. Nah, bisa saja kedua data ini itu adalah gabungan, ya. Ini gabungan dan menjadi level eksternal. Itu dilihat dari level eksternal itu adalah gabungan dari pandangan user 1 dan user 2. Kemudian di dalam level eksternal ini bisa mengetahui tipe atau karakteristik dari masing-masing kolom. Misalkan kolom mahasiswa ini apa namanya, strukturnya itu seperti apa, kemudian karakter nomor mahasiswanya berapa, karakter nama berapa, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga atau level internal itu dia lebih ke bagaimana cara penyimpanan atau letak bagaimana data itu disimpan atau letak di mana data itu disimpan. Misalkan mungkin disimpan pada sebuah indeks di story tertentu atau indeks nomor mahasiswa, ya. Kemudian bagaimana aksesnya, seperti itu. Kemudian ada data independence. Data independence ini konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Jadi data independence itu merupakan konsep dari level tersebut yang telah ditambahkan. Nah, data independence sendiri memiliki dua tipe, yaitu physical data independence dan logical data independence. Yang pertama, physical data independence. Physical data independence itu berarti bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dan kata lain, physical data independent menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Balik lagi ya. Misalnya ini kita physical data independent itu mengubah penyimpanan data. Misal kita taruh datanya di directory, misalkan di directory A. Nah, kemudian kita ingin memindahkan data tersebut, memindahkan letaknya dari directory D ini ke directory A. Nah, itu hanya terjadi perubahan letaknya, tapi skema programnya tidak akan berubah, tidak perlu merubah, ya. Kemudian logical data itu berarti bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema tersebut. Nah, yang ini misalnya kita udah ubah nih jenis datanya, kemudian namanya juga kita ubah, tetapi kita tidak perlu mengubah programnya, jadi kita hanya melakukan perubahan datanya, tapi tidak akan mempengaruhi sebuah program itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kemudian kita akan melihat komponen dari basis data. Kemudian untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak, yaitu DBMS atau Database Management System. Ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, CJD. DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Kemudian ada juga kata si SATRE. DBMS adalah software, hardware, firmware,
dan prosedur-prosedur yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Kemudian yang ketiga ada Gordon C. Everest. DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Nah, dari ketiga definisi para ahli ini, kita bisa simpulkan bahwa DBMS adalah Database Management System, ya, atau DBMS bisa didefinisikan sebagai kumpulan program yang mengkoordinasi semua kegiatan yang berhubungan dengan database. Kemudian ada komponen pada DBMS atau Database Management System. Yang pertama ada File Manager, DML, Precompiler, Query Processor, DDL Compiler. File Manager itu mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai. Kemudian Query Processor itu yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level. Kemudian DML Precompiler adalah yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi. Kemudian ada DDL Compiler, yaitu mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Kemudian ada fungsi DBMS. Yang pertama, pendefinisian data. Kedua, konstruksi data, manipulasi data, keamanan dan integritas data. Dan yang terakhir, penyediaan data di dictionary. Nah, sini kemudian untuk mengkoordinasikan sebuah data ini, ada bahasa yang digunakan khusus untuk mengelolanya atau disebut dengan sub-language basis data. Secara umum, penggunaannya ini sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, sini ada dua sub-language basis data yang sering digunakan atau secara umumnya, ya. Yang pertama ada Data Definition Language, yang kedua Data Manipulation Language. Data Definition Language atau DDL adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Kemudian ada Data Manipulasi Language atau DML, adalah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. Nah, Data Manipulation Language atau DML ini ada dua jenisnya, yaitu prosedural DML dan non-prosedural. Prosedural DML itu digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Sedangkan non-prosedural digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Kemudian ada arsitektur DBMS multi-user. Itu yang pertama, teleprocessing, file server, dan client server. Kemudian ada data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Nah, jadi data dictionary ini bisa disebut juga dengan metadata. Ya. Isinya tentang nama-nama user yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Nama-nama item yang ada dalam database, jenis dan ukuran item data, batasan untuk masing-masing item data. Kemudian ada model data dan jenisnya. Kumpulan konsep yang terintegrasi menggambarkan data. Hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi itu disebut model data. Kemudian ada juga jenisnya. Sini yang pertama ada model data file datar atau flat file data model. Kemudian model data hierarchical data model. Kemudian ada model data jaringan, network data model. Kemudian ada model data relasional data model data keterhubungan entitas atau entity relationship
data model, kemudian ada model data berorientasi objek atau objek orientasi data model. Ya, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai lingkungan basis data. Mohon maaf jika ada tutur kata atau pengucapan yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.